Harapan saya tanaman ini selalu subur aja lah. Subur, nanti bisa berbuah lebat, nanti pengunjung main ke sini nanti seneng, ya cuma itu saja harapan saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Mas Rian dan saya di sini cuma apa ya Mas? Cuma buat hiburan aja. Tanam-tanam anggur biar di sini nggak terlalu panas. Ya alhamdulillah. Banyak permintaan bibit ya, sekalian damel bibit. Ini lokasi ada di Desa Nawut, RT 3 RW 4 Kelurahan Tegalmade, Kecamatan Mojolaban. Google Mapnya ada, Kebun Anggur Solo namanya. Pertama kali nanam anggur niku sekitar 3 tahun yang lalu, Mas. Sekitar tahun awal-awal 2020. Awal-awal corona itu saya mulai nanam. Awal mula saya pertama kali duduk di depan rumah itu, Mas. Ini kan masih kosong nih, masih lahan lahan ya intinya cuma kebun biasa lah. Kok terasa panas, siang-siang itu terasa panas. Coba tak kasih tanaman yang agak rimbun lah di depan tapi cuma dikit. Nah akhirnya saya kepingin anggur yang bisa di bahasa Jawanya itu dirambatin itu loh Mas. Nah ternyata di pasar ada, nah saya beli, mulai saya nanam. Itu pertama kali nanam itu yang anggur lokal. Itu rasanya masam. Pertama kali satu pohon pertama kali yang saya tanam dulu ini. Saya kira ini ya anggur bagus, nanti buahnya besar-besar. Ternyata ini buahnya kecil-kecil, kayak ukuran kelereng kecil itu, gotri-gotri Pak. Pertama kali nanam tanaman ini. Awalnya kan gini, saya nanam ini, yang ini kan jenis wine. Ini jadi anggurnya buat minuman lah. Nah ini kan saya buahkan, ternyata rasanya kecut. Akhirnya saya cari-cari anggur impor lah, browsing di internet, ternyata ada. Terus main lagi ke pasar, ada yang jual bibit yang sambungan itu graftingan loh. Jadi model model setek. Jadi akhirnya saya beli, waktu itu varian jenisnya transfigurasi pertama kali. Itu pertama kali awal saya beli 75.000, baru 3 daun. 3 apa 4 daun dari bawah, masih kecil banget kok bibitnya dulu. Untuk pertama kan ini kita harus tahu dulu karakternya dia. Anggur itu kayak daun sayur, jadi misal kena air hujan itu agak susah, agak riwil, jadi banyak terserang penyakit. Kenapa saya pakai greenhouse? Ya menghindari air hujan. Misalnya nggak ada greenhouse, mungkin pas musim hujan itu agak sulit dibuahkan. Daunnya ada yang bonyok-bonyok, ada yang terserang jamur, ada yang akarnya busuk dan sebagainya. Jadi ya gimana, greenhouse itu sangat membantu. Kalaupun nggak ada greenhouse juga nggak masalah, tanpa greenhouse nggak masalah. Tapi ya itu musim hujan jangan dipotong-potong dulu. Nanti pas pruning kita pas di musim panas saja lebih aman. Untuk sementara penghasilan utama, tapi nanti bulan depan insya Allah saya mau ke luar kota lah. Cuma ya ini mendampingin kebun-kebun anggur yang ada teman-teman itu. Ya mungkin kalau ke sana ngecek, cuma malah pendamping lah.
ya nanti cari hasil di sana lah. Di sini buat misalnya ada hasil ya alhamdulillah, nggak ada ya nggak apa-apa, yang penting kan buat peneduh depan rumah. Lumayan ini kalau pas musim panas gini ya lumayan, misalnya seminggu itu bisa keluar 4 bibit 5 bibit ya lumayan lah buat hiburan aja. Untuk luas greenhouse yang saya bikin itu sekitar 10 kali 11 meter, pakai cuma baja ringan ini, atasnya kasih plastik UV, sampingnya kasih paranet ya Mas? Ya ini cuma membantu biar nggak ketampon air hujan aja. Misal nggak pakai juga nggak masalah, lebih bagus soalnya sirkulasi udaranya lebih lancar. Cuma itu air hujan kalau kena daun ya sama aja, percuma, daunnya tetap rusak juga kalau yang impor. Kalau yang lokal nggak masalah. Kalau pemotongan di musim panas yang saya maksudkan itu pemotong kalau mau dibuahkan, pemotongan pembuahan. Jadi bahasanya itu pruning pembuahan. Itu kalau di musim panas lebih aman. Kalau musim hujan itu nanti takutnya pas kita potong keluar daun, mendung terus, jadi nggak bisa fotosintesis. Udah terlanjur daunnya hilang semua, ya akhirnya pohonnya ngedrop, stres. Nanti yang stres itu resikonya akarnya busuk. Kalau akarnya busuk nanti bisa mati, resiko terbesar. Cara sih tergantung kemauan sih Om. Ada yang metode potes pucuk, ada yang metode langsung pruning di bawah sini, nanti keluar tunas baru langsung keluar bunga. Jadi tergantung kemauan apa sistemnya yang mau dipraktekkan aja. Ada beberapa cara sih. Untuk media saya pakai itu arang sekam sama tanah pekarangan. Perbandingan arang sekamnya 2, tanah pekarangannya 1. Tapi itu nggak pakai kompos. Saya nggak suka kompos soalnya kalau dicampur di media saya nggak suka. Mendingan saya topping di atasnya lebih aman menurut saya. Nanti kalau nutrisi kita pakai AB Mix atau NPK 16 itu Mas bisa. Penyiraman tinggal kebutuhan aja. Misal ini misalnya masih basah, kita nggak perlu nyiram lagi. Nanti kalau kering baru kita siram lagi. Kan intensitas sinar matahari juga nggak selalu sama tiap hari. Misalnya mendung ya kadang 3 hari masih basah, jadi nggak perlu disiram. Tapi nanti kalau udah kering baru disiram. Jadi sesuai kebutuhannya media aja kalau untuk penyiraman. Kalau untuk di tanah ya nggak perlu kita siram, pohonnya udah besar, udah aman. Udah kayak pohon-pohon jambu dan sebagainya itu nggak perlu nyiram lagi. Yang diperhatikan yang di polybag. Untuk jenis anggur kebetulan yang saya buahkan dulu ya Mas, yang sedang berbuah aja. Yang sedang berbuah di sana ada Baikonur yang agak lonjong itu. Ini ada Everest. Terus di belakang saya ini ada Jupiter. Di sini ada Seklep. Di situ ada apa itu? Namanya agak unik ini. Kolor hijau namanya. Agak apa ya? Unik. Dan di sana ada Portugis Dream, di sana ada Livia, ada Dixon, banyak variannya banyak banget di sini. Kalau untuk pertama ya Mas, pertama itu jamur. Kalau untuk mengobati itu agak susah, tapi kita bisa mencegah. Nah lebih baik mencegah dulu. Pencegahannya gimana? Kita sirami air bersih lah, misal 3 hari sekali daunnya, daun sama batangnya itu kita basuh air bersih, nanti jamurnya akan rontok sendiri. Kalau untuk hama yang lain, contoh belalang dan sebagainya, itu kita pakai insektisida namanya. Merek terserah, yang penting kalau ada serangan kita semprot, kalau nggak ada serangan ya nggak perlu, nggak usah. Misalnya ada serangan ulat apa-apa baru kita semprot.
Kalau untuk pencegahan juga nggak apa-apa, cuma saya lebih suka kalau ada serangan baru kita semprot aja. Kalau untuk hama hewan, kalau untuk jamur kita cegah, kita basuh air bersih lah setiap 3 hari sekali apa seminggu sekali, itu udah pak. Untuk yang saya produksi itu cuma bibit. Kalau media tanam saya belum jual sih. Untuk saya fokusnya di bibit dulu. Harga bibit itu mulai harga dari bibit ukuran 60 sampai 70 cm mulai 50 ribuan Om. Tergantung varian juga. Tapi rata-rata 50 sampai 70 ribu. Rata-rata cuma buah untuk sementara cuma buat hore-hore pengunjung aja Om. Misalnya ada yang mateng, pengunjung mau pengen rasanya nggih monggo silakan. Kalau anggur yang tanam petani lokal ini rata-rata sekilonya per kilo pada jual 100.000 itu per kilo. Tapi saya ya sementara kurang, pohonnya masih sedikit ya, untuk produksi buah itu terlalu nantilah, terlalu itu untuk jangka panjangnya. Untuk sementara ya buat hore-hore pengunjung dulu aja. Selain hama cuma mungkin telat nyiram aja. Soalnya kan kayak ada yang nanam di polybag. Kendalanya kan ya namanya orang kan kadang kerja keluar, nanti kan telat nyiram. Tapi tidak masalah. Kalaupun telat nyiram itu nanti anggur disiram lagi dia hidup lah. Kendalanya cuma itu. Soalnya kan udah pakai atap, jadi udah pakai greenhouse, jadi nggak terlalu mikir, terlalu ribet lah. Udah enak. Cuma ngatur penyiraman aja. Saya dulu kerja di pasar besi. Pasar besi ya basicnya dulu serabutan, cuma di sini kan ya tadi yang saya bilang, cuma kepengen rumah ini di depan itu buat duduk di depan rumah biar agak teduh lah. Nah, saya coba-coba cari anggur itu. Sebenarnya nggak sengaja ini nanam anggur ini, nggak ada niat, kebetulan aja. Anggur itu menurut saya ini salah satu buah yang banyak orang suka. Misalnya ada orang lah, nanti kita tawarin buah anggur, dia pasti mau. Jarang kalau dikasih anggur nolak, itu jarang. Rata-rata pada mau. Makanya saya tertarik nanam ini, Pak. Banyak yang suka. Ya cuma kesulitan di Indonesia itu curah hujannya lebih tinggi, Om. Curah hujannya tinggi, jadi tanaman anggur agak sulit dikendalikan tanpa greenhouse. Tapi kalau ada greenhouse sih enak-enak aja, nyaman. Merawat juga nggak terlalu sulit. Kalau tanpa greenhouse agak sulit. Terus terang saja saya agak sulit. Untuk pemasaran sementara offline saya, paling saya bawa ke pasar. Kan pasar ada yang jualan, temen, dan nanti mungkin saya kirim nitip aja. Nanti ada orang lewat penasaran mampir, pengen pengen ikut nanem. Ya cuma dari mulut ke mulut aja. Kalau sosial media saya hanya di Facebook, namanya Rian Bagus Murdanto. Kalau di WA ada nomor saya, nanti saya kasih kartu namanya ada. Harapan saya sih ya mungkin cuma intinya kan ini sementara buat hiburan. Kalau untuk skala perkebunan dan produksi buah dan sebagainya mungkin terlalu tinggi lah buat saya. Yang penting harapan saya tanaman ini selalu subur aja lah. Subur, nanti bisa berbuah lebat, nanti pengunjung main ke sini nanti seneng. Ya cuma itu saja harapan saya. Kalau untuk perkebunan besar, produksi buah besar mungkin saya belum kepikiran sampai situ sih.
ini kan cuma sekedar buat hiburan lah.